membuat kaligrafi ini? Kalau ditanya seperti itu, maka jawabannya bisa sangat subjektif. Karena waktu rentangnya memulainya ini sangat panjang. Saya Bapak mulai menekuni profesi ini dari mulai tahun 90. Berarti sudah berapa tahun? 32 tahun. 32 tahun. Mengapa? Kenapa memilih untuk menjalankan kaligrafi ini? Karena memang terkait dengan bakat, minat, dan keahlian. Jadi Bapak tidak mengajarkan sesuatu yang lain kecuali seni. Seni bisa bermunculan dalam bentuk objek seni lukis, seni rupa, seni teater, seni tari, seni macam-macam. Termasuk di dalam seni rupa itu ada seni tulisan, ya, seni kaligrafi ini di dalamnya. Karena Bapak track recordnya adalah pelukis dulunya era tahun 85 sampai dengan tahun 90 ketika masih di Jawa Timur, ya. Terus hijrah kemari tahun 88 gitu. Karena berangkat dari hobi dan memang skill kompetensinya di pelukis, maka Bapak memilih kaligrafi. Ini alasannya. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa modal yang Bapak butuhkan untuk memulai membuat kaligrafi ini? Tidak membutuhkan modal khusus, ya. Modalnya bukan berupa materi, tetapi berupa kekuatan, kemauan, sesuatu yang membuat Bapak bersemangat ketika orang barangkali tidak menaruh perhatian kepada kaligrafi. Bapak terus jalan terus menulis dan menulis melalui tembok dan macam-macam hingga sampai pada waktunya ketika sebuah proses panjang itu dilalui Bapak, maka terkumpullah sebuah energi besar, yaitu energi berupa kelincahan tangan di dalam menggoreskan sebuah aksara atau huruf atau yang disebut oleh kalian sebagai kaligrafi. Lalu apakah Bapak membutuhkan karyawan untuk membuat kaligrafi ini? Nah, ini mungkin pertanyaannya begini. Larinya bahwa Bapak dianggap mengerjakan sebuah pekerjaan, misalnya semacam proyek kaligrafi di masjid-masjid yang berskala besar. Tentu saja ini membutuhkan karyawan, istilahnya bukan karyawan, ya, istilahnya kru atau pembantu. Ya, karena kalau karyawan itu waktunya selalu gajinya dan tetap dan sebagainya. Kalau pembantu sifatnya temporer gitu kan. Ketika ada proyek, misalnya pada saat pekerjaan kaligrafi di Masjid Al-A'zam tahun 2013 dan kemudian 2017 tahap kedua, dan keduanya adalah atas perintah Pak Wali Kota Tangerang. Biasanya Bapak membutuhkan mereka, pembantu itu adalah anak-anak asuh Bapak yang sudah statusnya senior, yang sudah Bapak latih dari mulai ketika dia junior, belum mengerti bagaimana ngoplos warna seperti itu, belum mengerti bagaimana mencuci kuas, membedakan mana kuas yang buat hiasan, mana kuas yang buat tulisan, lalu belum juga mengerti bagaimana menyiapkan sarana infrastruktur yang lain. Apa omset yang dihasilkan dari pembuatan kaligrafi? Begini, kalau disebut omset itu artinya semacam nilai value dari sebuah hasil materi finansial yang dihasilkan, ya. Bapak ambil contoh sekarang misalnya, Bapak saat ini sedang terlibat di proyek kaligrafi Masjid Baitul Ihsan di daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, perbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Dan sekarang proses tahap 1 sudah selesai. Dan tahap 1 itu tidak banyak. Kenapa kita menulis huruf Arab? Karena huruf Arab adalah huruf yang ada kaitannya dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Arab adalah bahasa surga. Motivasi terbesar inilah yang membuat Bapak jatuh cinta ketika tahun 90 itu kepada sebuah tulisan Arab, termasuk bahasa Arabnya, termasuk keindahan aksaranya. Nah, untungannya adalah tidak lain tidak bukan bisa tanpa menyadari, bisa memahami apa